Selamat malam, Bu Ros. Belum pada hadir ya. Halo. Selamat malam, Mbak Nur. Selamat malam, Pak Agus. Yes, Bang Dalu. Selamat malam. Belum pada hadir. Baiklah, Iya. karena sudah ada Pak Agus, kita mulai. Monggo. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jadi pertemuan malam ini kemarin kita sudah mendesain dengan isosfer. Kemudian sudah kita lakukan molekular docking. Kemudian malam ini akan kita uji statistik ya. Dan kita uji statistik apakah ada perbedaan antara yang kita desain dengan paracetamolnya begitu. Nah, sehingga ini kita pakai kita tampilkan datanya. Baik, kalau yang izin silahkan ya. Nanti bisa nengok rekamannya. Nah, di sini kita terlihat ya Pak Agus, layar Excel. Belum nampak Pak Ani? Oh, belum. Belum. Nah, saya share screen. Ya, sekarang sudah nampak? Excel. Belum nampak? Belum ya.
Nah, sekarang Belum juga. belum juga. Injih. Belum. Cek. Nah, sekarang belum, Pak Agus. Yang Pak Ari? Mungkin di teman lain mungkin sudah nampak. Saya belum tuh. Masih Apa ya? fokus di Pak Hari malah ini. Iya, ya. Harusnya itu share screen terus ada gangguan ya. Oh, yang Bro sudah kelihatan ada Excel. Bro sudah kelihatan. Bro sudah kelihatan. Di tempat Bro sudah kelihatan, di Pak Agus. Oh iya, tempat Pak Agus kok belum ya? Tempat Bro sudah kelihatan ada Excel. Ya monggo lanjut aja, mungkin nanti di saya muncul juga. Iya. Nah, jadi di sini ada kemarin ya. Jadi pada Samuel kita dongengkan ada 10 skor, kemudian kita rata-rata. Kemudian yang inovasi 1 juga ada 10 skor. Kemudian ada rata-rata dan standar deviasi masing-masing ya. Jadi baik paracetamol, inovasi 1, inovasi 2, inovasi 3 ya. Oh ya, jadi punya Pak Agus mungkin perlu di restart laptopnya. Kemudian ada inovasi 3, kemudian ada asetosal, ada isoster asetosal ya. Kemudian saya tambahin molekul yang saya patenkan ya, alketika, ada 10 skor juga, ada rata-ratanya dan ada standar deviasi. Nah, kemudian untuk apa? Ini untuk analgetiknya. Nah, untuk apa? Efek sampingnya hepatotoksik itu kita cek juga ya. Nah, itu ada paracetamol, ada inovasi 1, 2, 3, kemudian ada algetika juga. Nah, itu masing-masing kita cari rata atau rata-rata dan standar deviasi. Nah, kemudian akan kita uji T ya, uji T. Ini ada beberapa. Ini untuk inovasi satu ya. Bagaimana efek sampingnya? Nah, jadi kita ini sudah apa? Sudah saya bikinkan rumus, jadi tinggal memasukkan rata-rata kita masukin ya.
Untuk paracetamol kita masukin, untuk inovasi 1 kita masukin, kemudian standar deviasi kita masukin juga, N-nya 10, maka akan terhitung harga mutlak ya, dihitung ya, dihitung. Nah, dari sini kelihatan bahwa untuk ini untuk efek samping ini ya, untuk efek samping ternyata inovasi 1 itu minus 60,96 rata-ratanya ya. Kalau paracetamol minus 60,33. Nah, jadi dari rata-rata ini kelihatan bahwa molekul yang kita desain itu ternyata lebih stabil interaksinya dengan sitokrom P450 2S1. Nah, sehingga di sini kalau dari statistik itu berbeda dengan paracetamol. Berbedanya di sini malah lebih hepatotoksik ya, lebih hepatotoksik. Nah, itu nanti bisa kita konfirmasi ke uji in vivo ya. Jadi dari segi komputasi kelihatannya bukan yang kita harapkan ya. Dia masih lebih hepatotoksik dibanding paracetamol. Kemudian kita lanjutkan dengan inovasi kedua ya. Inovasi kedua kita masukin juga, kita uji T untuk inovasi kedua. Nah, demikian juga ya. Inovasi kedua itu minus 60,74. Kalau paracetamol rata-ratanya minus 60,33. Jadi lebih stabil yang inovasi 2. Padahal untuk efek samping toksik itu dikehendaki yang kurang stabil, sehingga dari uji statistik ini berbeda. Nah, berbedanya di sini justru molekul yang kita desain itu masih kurang bagus, artinya masih hepatotoksik ya, dibanding paracetamol malah lebih hepatotoksik. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang inovasi ketiga. Nah, inovasi ketiga ini ternyata minus 59 rata-ratanya dan minus 60 untuk paracetamol. Dan ternyata di sini harga mutlaknya 3,9 ini berbeda secara bermakna. Nah, di sini berarti bahwa molekul yang kita desain inovasi 3 ini adalah molekul yang kita harapkan. Jadi dia efek sampingnya itu kurang dibanding paracetamol, sehingga ini yang kita harapkan seperti ini ya. Jadi molekul inovasi ketiga ini adalah dari segi efek samping itu sangat menggembirakan, itu yang akan kita sintesis nantinya. Nah, kemudian kita cek nanti untuk efeknya ya, efek analgetiknya bagaimana ya. Nah, untuk inovasi 1 ya. Untuk analgetiknya inovasi 1 nah ini untuk inovasi 1 ini minus 67 untuk paracetamol, untuk inovasi 1-nya minus 65. Nah, di sini hasil uji T-nya itu lebih besar dari T-tabel, sehingga di sini inovasi 1 itu kurang, analgetiknya kurang ya, jadi kurang poten dibanding paracetamol. Nah, jadi tadi efek sampingnya lebih besar, kemudian kurang poten. Jadi ini tidak akan kita recommended, tapi kalau untuk penelitian bisa dicoba, nanti kita buktikan begitu. Kemudian dari yang berikut adalah inovasi 2 ya. Inovasi 2 itu ternyata min 67 dengan minus 67 ya, komanya 17 dan 32. Jadi ini ternyata T hitung itu lebih kecil dari T tabel, sehingga di sini secara statistik itu sama ya. Jadi khasiatnya sama persis dengan paracetamol untuk inovasi 2. Tetapi karena efek sampingnya tadi lebih toksik dibanding paracetamol, jadi tidak kita recommended. Tapi kalau untuk penelitian bisa kita
sintesis supaya nanti bisa kita hubungkan antara in silico dan in vivo begitu. Kemudian yang berikut adalah inovasi ketiga. Inovasi ketiga tadi adalah kurang hepatotoksik ya. Sekarang bagaimana dengan uji T analgetiknya? Nah, analgetiknya ternyata T hitungnya 0,28 ya. Lebih kecil dari T tabel sehingga di sini adalah potensinya sama dengan paracetamol. Nah, jadi tadi dari efek sampingnya kurang hepatotoksik. Kemudian dari analgetiknya sama persis. Nah, ini sebenarnya molekul yang kita harapkan seperti ini ya. Jadi inovasi ketiga ini yang secara prediksi nanti akan bagus begitu. Nah, bagaimana dengan asetosal ya, asetosal. Nah, asetosal ini kita hanya menguji untuk analgetiknya karena efek sampingnya bukan hepatotoksik tapi ke iritasi lambung ya. Secara margin sudah kita ketahui bahwa pKa-nya lebih basah dari asetosal sehingga diprediksi tidak mengiritasi lambung. Nah, dari segi efek analgetiknya, scodoking terhadap enzim siklooksigenase kebetulan ratanya sama persis ya, yang membedakan adalah standar deviasi. Sehingga dari uji statistik ini adalah tidak ada perbedaan yang bermakna antara asetosal dan isosternya ya. Ya, jadi dari yang kita desain selama ini ada dua, yaitu inovasi 3 dan isoster asetosal. Nah, itu yang akan kita sintesis begitu. Nah, kemudian kita akan kasih contoh bagaimana cara mensintesisnya ya, mensintesisnya sehingga di sini adalah sintesis molekul target. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan buka diskusi. Pak Agus, bagaimana laptopnya? Sudah di restart? Sudah kelihatan? Yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang analisis statistik ya dengan uji T ya. Jadi pada uji T ini kita akan membandingkan dengan taraf kepercayaan 0,005 ya tadi. Ya, bisa dengan 0,005 ya. Jadi 5/1000 ya T tabelnya. Nah, jadi dari analisis statistik, jadi molekul yang kita hasilkan ada dua, yaitu inovasi 3 untuk paracetamol ya dan isoster asetosal ya. Jadi ada dua molekul yang secara molekular docking dan uji statistik itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tentu saja itu nanti kita buktikan dengan sintesis dan uji in vivo. Nah, sekarang bagaimana dengan sintesisnya ya, sintesisnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Bu Alfaina, ada pertanyaan? Gereng, Pak. Belum Gereng. ada. Ya, Pak Agus sudah hadir. Bagaimana Pak Agus, sudah di restart, kelihatan nggak? Sudah nampaknya sinyal yang nggak bagus di tempat saya. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Memang sinyalnya kadang-kadang tidak bersahabat. Kalau
PowerPoint saya kelihatan sekarang. Belum nih kok? Belum, kalau Oh, PowerPoint-nya belum. Kalau Pak Harinya Kalau- kelihatan. Kalau yang lain kelihatan enggak? Sintesis. Sintesis molekul target. Burus bisa kelihatan? Oh, masih Excel. Oh, masih Excel. Berarti harus sekarang udah kelihatan? Sampun di saya sudah. Target. Sampun, Mbak, sudah kelihatan. Jadi kita akan mencoba ini ya, mencoba bagaimana kita sintesisnya dari molekul desain kita ya. Nah, saya kasih contoh di sini ya. Jadi dari analisis statistik tadi molekul ini ya, itu caranya ya, molekul ini kita gambar di Marvin, kemudian insert UVAC, nanti udah ada namanya di sini ya. Kalau kita namain sendiri kadang-kadang kesusahan, sehingga kita butuh software ya. N4 aminopenil ya, etanimidamid, ya begitu ya. Nah, ini kalau di farmasi ada apa namanya? Ada mata kuliah namanya sintesis organik. Ya, bedanya dengan kimia organik, kalau kimia organik itu membahas molekul-molekul, misalnya asam karboksilat, cara membuatnya gimana, cara reaksinya gimana dan sebagainya. Nah, kalau sintesis organik atau sintesis obat ini lebih khusus lagi, yaitu bagaimana cara membuat secara lebih detail ya. Jadi kalau di kimia organik misalnya ester itu dibuat dari asam karboksilat ditambah alkohol misalnya. Nah, seperti itu secara umum. Kalau di sintesis organik itu lebih spesifik ya. Jadi ada molekulnya, terus kita pakai namanya diskoneksi ya, diskoneksi. Nah, jadi kita contohkan di sini adalah molekul target tadi yang hasil inovasi ketiga, di mana hasil dockingnya tadi menyimpulkan bahwa efek analgetiknya itu sama persis dengan paracetamol, tetapi hepatotoksiknya itu dari uji T tadi kurang hepatotoksik. Nah, sehingga ini akan kita sintesis ceritanya begitu. Nah, kalau di kimia mungkin ada juga ya, Bu Furos, di kimia ada mata kuliah untuk sintesis organik. Nah, jadi slide berikut. Nah, seperti ini ya. Ada ya, kimia organik sintesis. Oh ya, jadi lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, jadi di sini kita potong ya, kita potong antara N dan C di sini ya, di mana N-nya nanti jadi bermuatan negatif, C-nya positif. Nah, sehingga dari sini diskoneksinya adalah sinton 1 ya, di mana di sini ada anilin yang posisi 4-nya ada aminonya ya. Kemudian sinton kedua itu pecahan dari ini tadi, C-nya bentuk positif ya di sini, C positif. Kemudian sinton 1 ini akan kita terjemahkan ke dalam starting material atau bahan ya. Sehingga ini NH menjadi ini ya, menjadi starting material 1 ya, yaitu anilin, di mana posisi parahnya ada NH2. Nah, ini kita cari di sigma atau di merk ya,
ada nggak yang jual ya? Biasanya sampai ada ya. Jadi kalau ada berarti ini nanti akan kita beli ya. Nah, kita bisa menghubungi importer bahan kimia ya, berapa kemasannya, berapa harganya ya. Kalau untuk bikin proposal seperti itu. Kemudian yang di sini SM2-nya seperti ini ya. Nah, kita akan mengecek tujuan kita tadi adalah positifnya di sini ya, karena ini akan bereaksi dengan di sini. Sehingga ini akan kita cek di Hiperchem, benar enggak di sini itu muatannya paling positif di antara C dan N segini ya. Nah, sehingga kita gambar di Hiperchem ya, kemudian kita optimasi geometri. Nah, ternyata di sini kelihatan bahwa di sini minus 0,198 ya. Di sini minus 0,238, di sini minus 0,063. Jadi di antara ini C di sini dan N di sini, ternyata di sini adalah relatif paling positif dibanding dengan di sini dan di sini. Nah, sehingga ini nanti akan diserang atau didonasi dari elektron NH2 tadi ya. Nah, sehingga nanti harapannya molekul kita akan jadi seperti yang kita targetkan. Nah, sehingga mekanisme reaksi molekul targetnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini ada SMA1 ini starting material 1. Di sini ada pasangan elektron akan menyerang di sini, di mana ini akan terjadi delokalisasi ya, sehingga di sini menjadi negatif ya. Kemudian ini akan nempel di sini ya. Ya, kemudian di sini ada H tadi ya. Nah, kemudian diikuti dengan proses selanjutnya, yaitu ini dinetralkan sama sama elektron yang di sini, sehingga keluar H+. Nah, di sini keluar H- ya, sehingga keluar gas H2. Kemudian terjadi molekul target ini yang namanya N4-aminofenyl etanimida amide begitu. Nah, kalau ini reaksi sintesnya molekul target seperti ini ya. Jadi SM1, SM2 keluar hidrogen, gas hidrogen, kemudian terjadi molekul target. Nah, ini nanti dari sini kita terjemahkan ya dengan mol-molnya ya. Jadi nanti yang dari kimia tentu sudah sangat paham ya. Ini nanti 1 mol butuh 1 mol ya, menghasilkan 1 mol. Nah, nanti 1 mol ini bisa dijadikan gram, ini juga dijadikan gram, sehingga nanti kita reaksikan. Nah, memang untuk pertama kali biasanya nggak langsung jadi ya, harus kita istilahnya kita orientasi. Jadi misalnya apakah ini bisa dengan reaksi biasa atau dengan direflux ya. Nah, itu memang pekerjaannya yang paling susah di situ, sehingga nanti kita bisa temukan metodenya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah nanti berarti pertama kali yang sederhana tentu saja kita cek dengan kromatografi lapis tipis ya. Jadi starting materialnya kita cek dengan kromatografi lapis tipis yang berapa? Mungkin 3x5 ya, atau 10 ya, 3x10 ya, kecil-kecil itu. Nah, nanti kita cek starting material 1, starting material 2 itu kerjanya RF-nya berapa. Kemudian setelah terjadi reaksi nanti di sana juga dicek terjadi enggak ada molekul baru enggak di situ, begitu. Jadi secara simpel nanti seperti itu, sehingga kalau di dalam KLT-nya kromatografi lapis tipis nanti sudah ada produk baru, berarti reaksinya jadi ya. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Kemudian nanti tentu saja diikuti dengan elusidasi struktur ya, dengan spektro infrarednya, kemudian NMR ya, floatan NMR, karbon NMR, dan LCMS atau GCMS. Jadi kita tahu bobot molekulnya.
bener nggak bottom molekulnya seperti ini? Ya, seperti itu. Nah, itu biasanya kalau saya melakukannya di LIPI biasanya ya, di LIPI dikirim nanti berapa bulan gitu ya. Nah, itu yang bikin lama seperti itu. Kalau di luar negeri dibuat pagi, sorenya udah tahu begitu ya. Jadi memang kita kendalanya seperti itu ya. Nah, sampai sini dulu kita akan buka. Ada pertanyaan di sini ya? Apakah bisa bahan kimianya tidak murni atau tenis? Kan nanti perlu dimurnikan lagi setelah terbentuk produk. Saya juga pernah mereaksikan dari bahan tenis dan sering gagal. Untuk sintesis cukup. Ya, jadi kalau biasanya kalau saya apa namanya biasanya murni ya, murni karena akan apa lebih apa namanya lebih bagus karena nanti kalau tidak murni kan pemisahannya juga lebih susah ya. Kalau saya biasanya murni biasanya ya, murni biasanya saya pakai yang murni. Ya, kemudian untuk elusidasinya itu selain proton juga karbon ya, proton NMR, karbon NMR, kemudian LCMS atau GCMS dan inframerah ya, inframerah. Jadi inframerahnya juga apa juga perlu begitu Bu Ros. Kalau perlu yang apa kemudian solvennya harus PA tidak bisa solvennya harus PA tidak bisa hasil destilasi. Solvennya biasanya kalau saya biasanya solvennya kalau saya menggunakan air biasanya ya. Jadi solvennya kalau saya biasanya menggunakan air. Jadi nanti kita lihat dia larut enggak dalam air. Nah, biasanya perlu juga katalisator ya. Katalisator. Kalau tidak larut biasanya nanti kita lihat mekanisme reaksinya ya. Kalau pengalaman saya seperti itu ya. Jadi pengalaman saya memang lebih banyak pelarutnya pakai air saya biasanya begitu. Oh ya, jadi saya tidak pernah IR karena NMR sudah tercanggih ya. Jadi NMR-nya memang ada yang apa, yang lebih spesifik itu ya. Ya, ya. Kalau saya biasanya pakai IR, IR-nya saya lengkapi dengan IR biasanya untuk lebih meyakinkan gugus-gugusnya begitu. Ya, dulu saya pernah ya, dulu saya pernah modifikasi struktur dari isolat bahan alam. Ya, bagus ya. Jadi kalau pernah memodifikasi struktur sering gagal berarti senyawanya habis ya ya. Ya, jadi memang apa kendalanya kalau dari bahan alam itu kan sedikit ya. Nah, itu kendalanya sehingga itu salah satu apa? Salah satu kendala kalau mengandalkan isolat bahan alam itu kendalanya seperti itu.
Nah, sehingga yang pernah saya tampilkan adalah itu andrographolaid itu kan isolat juga. Nah, saya ingin membuat molekul yang efeknya sama dengan andrographolaid, tetapi kita sintesis dan itu lebih mudah sehingga randomnya lebih banyak. Nah, itu salah satu alasan mengapa senyawa isolat itu saya jadikan penuntun ya, menuntun ke reseptornya sehingga reseptornya itu kita temukan, kemudian kita desain molekul yang sintesisnya mudah begitu ya. Ya, jadi memang kendalanya itu kalau isolat bahan alam seperti itu. Dan untuk mensintesis isolat bahan alam biasanya tidak mudah. Makanya kalau saya itu tadi saya jadikan senyawa penuntun begitu. Kemudian kita akan memvisualisasi ya, karena di sini, oh ya satu lagi tadi lupa ya, molekul yang saya patenkan tadi juga saya uji statistik gitu ya. Jadi jadi ini algetika molekul yang saya patenkan. Ini kita uji statistik ya, uji T, ternyata lebih besar dari T hitung ya, karena lebih minus skor molekul algetika, maka algetika ini lebih poten ya, dan sudah diuji terbukti 1,96 kali lebih poten dibanding paracetamol. Sementara kalau kita lihat efek sampingnya, ya efek samping dari algetika. Nah, jadi kalau kita lihat uji statistiknya, uji T-nya, algetika itu minus 51, paracetamol minus 60 ya, interaksinya dengan enzim sitokrom P452E1. Nah, sehingga di sini kurang stabil algetikanya. Nah, dari uji T di sini kelihatan bahwa harga mutlak T itu lebih besar dari T tabel sehingga ada perbedaan bermakna, dan ini sesuai dengan uji in vivo bahwa algetika itu kurang hepatotoksik atau lebih aman terhadap sel hepat dibanding paracetamol begitu. Oh, layarnya belum pindah ya. Oh, layarnya belum pindah. Kalau ya saran saya, kelihatan nggak ya? Kalau ya saran saya kelihatan nggak ya sekarang?
Oke ya, jadi ya saya rasa terlihat. Jadi kita akan akan memvisualisasi itu ya. Inovasi 3 khususnya yang akan kita targetkan tadi, kita bandingkan dengan paracetamol. Kemudian asetosal akan kita bandingkan dengan isosternya ya, sehingga kita akan membuat PDB-nya dulu ya, PDB-nya dulu, sehingga kita di sini kita load ya order file format, tipe filenya mol, urut abjad ini mol itu sibil mol ya. Kemudian kita akan lihat yang silakan ya, ada yang Bu Alfaina silakan izin. Kita akan buat paracetamol dulu ya, jadi kita di pertemuan ke 4 kemarin ya, paracetamol. Nah, jadi paracetamol dan 6 kop. Kita load protein. Proteinnya ini adalah enzim siklooksigenase 2 ya. Kemudian kita ambil ligan yang terstabil dari paracetamol. Kemarin gunanya kita sandingkan adalah seperti itu. Nah, ini tetap mol sibil ya. Nah, jadi ini adalah ligan paracetamol yang terstabil ya, yang akan kita visualisasikan di link plot nanti. Kemudian kita edit ya, join objek, entry all. Oke, protein all. Oke. Nah, ini akan kita lihat file ya, save as sebagai PDB ya. PDB file ya, di mana di sini adalah paracetamol apa. Nah, sehingga di sini kita ke pertemuan yang sekarang ya, pertemuan 5. Nah, kita akan buat PDB-nya di sini adalah PCT ya. PCT itu paracetamol. Kemudian underscore 6 kop ya. Titik PDB. Kemudian kita bersihkan layar. Nah, kita load lagi protein, tapi kita akan memakai inovasi yang ketiga ya. Jadi kita di inovasi ketiga 6 kop. Kita ambil protein, kemudian kita load ligan terbaik ya, terstabil tadi sudah kita taruh di sini ya, untuk inovasi 3 ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama edit, join objek ya,
entry all, oke, protein all, oke, kemudian file save as PDB file ya, protein all. Nah, kita tempatkan di pertemuan kelima ya. Jadi oh ya, silakan Pak Bambang, silakan ya, nanti bisa lihat videonya ya. Baru pulang praktek ya. Jadi kita tempatkan di pertemuan 5 ya. Nah, jadi di sini bukan PCT tapi inovasi ketiga ya. Jadi Innov 3 ya. Nah, kemudian yang berikut adalah asetosal ya. Kita akan kita bersihkan layar lagi. Kita ke asetosal ya. Kita load ya. Mol sibil ya. Ini ada tanda panah biru. Kita klik ya. Untuk kembali ke sebelumnya ya. Kemudian kita akan lihat asetosal ya. Nah, di atasnya. Asetosal ya. Asetosal 6 kok. Kita load proteinnya. Kemudian akan kita load ligander stabilnya ya. Tipe filenya tetap multisibil ya. Nah, ini gunanya kita sandingkan ke replikan itu untuk seperti ini ya. Nah, itu asetosal, kemudian kita edit join object, entry dulu, entry all, oke, protein all, oke. Dan kita simpan ya, save as PDB file, protein all. Nah, oke. Kemudian kita pertemuan kelima ya sudah, tinggal kita ganti dari asetosal ya. ASP ya, aspirin ya. Atau asetosal aja ya. Asetosal underscore 6 kok PDB. Nah. Kemudian kita bersihkan layar. Kita akan ke isosternya ya. Mol sibil tetap. Nah, kita cari panah tadi ya. Panah biru kita klik untuk kembali. Kita mau nyari isosternya ya. Isoster asetosal, klik ya. Nah, kemudian ini proteinnya masih sama dengan tadi ya, protein. Kemudian isosternya tadi kita ambil yang terstabil ya. Nah, yang sudah saya pindahkan ke dekat replikan ini ya. Entry 8 ya. Ini tetap multisibil dan kita oke. Nah, kemudian kita edit join object. Edit join object. Kemudian entry all. Oke. Baru proteinnya kita klik all. Oke. Nah, kemudian ini kita simpan sebagai PDB file
protein all. Ya, nah, di sini sudah ke pertemuan 5, sekarang isosternya ya. Jadi isoster, isoster asetosal ya. 6 oke ya. Nah, di sini kita sudah ya. Ini untuk yang analgetiknya ya, analgetiknya. Kalau untuk efek sampingnya juga bisa kita buat ya sekalian. New, yes. Kita buat paracetamol dulu ya. Paracetamol kita molsibil ya. Terhadap dosisnya terhadap 3E6I ya. Jadi terhadap 3E6I ya. Jadi paracetamol 3E6I. Nah, kita ambil proteinnya. Kemudian yang terstabil dari talut lagi molsibil ya. Nah, ini tadi yang terstabilnya entry 00005 oke. Nah, jadi ini paracetamol, edit dulu ya, edit join objek ya, entry 5 all oke, protein diklik all oke. Nah, kemudian file save as sebagai PDB file ya. Nah, protein all. Nah, kita kembali ke pertemuan 5 ya, pertemuan 5. Jadi PDB-nya kita rubah ya. Tadi paracetamol PCT ya, PCT ya, terhadap underscore 3E 6I. PDB ya, paracetamol. Kemudian kita bersihkan layar ya, kita bersihkan layar. Kita mau cari yang inovasi ketiga ya. Jadi load other file format, ini tetap molsibil ya. Kita akan kembali ke upper folder sebelumnya ya. Inovasi 3 yang kurang hepatotoksik ya. Jadi inovasi 3 yang 3E6I ya. Nah, kita ambil proteinnya dulu. Kita oke. Kemudian kita ambil yang terstabil tadi nomor 10 molsibil ya. Kita oke, sudah masuk edit join objek entry 10 tadi yang terstabil untuk inovasi 3. Proteinnya kita klik all oke ya. Kemudian file save as sebagai PDB file ya, protein kita klik all. Kemudian kita tempatkan di pertemuan 5 ya. Pertemuan 5 tadi adalah inovasi ketiga tadi ya. Inovasi 3. Nah, untuk asetosal tadi tidak perlu ya, karena dia efek sampingnya bukan hepatotoksik tetapi iritasi lambung, dan sudah kita
hitung dengan komputasi dengan Marvin ya, bahwa pKa-nya dari 3 menjadi di atas 10 atau basa begitu. Nah, dari sini sekarang bisa kita tutup ini. Kemudian kita akan ngecek dengan leak plot ya, leak plot. Leak plot atau leak plus. Nah, ini leak plotnya. Leak plot saya masih kelihatan? Leak plot? Ya, baik. Jadi akan kita lihat interaksi paracetamolnya ya dengan file open pdb file ya. Kemudian kita browser di drug discovery pertemuan kelima. Nah, jadi ada PCT 6 kok tadi ya. Ini PCT 6 kok bentuk PDB. Nah, di sini ada HEM, ada UNK ya. Ini HEM kita UNK-nya ya. Paracetamolnya di UNK sehingga kita run ya. Nah, jadi leak plotnya sangat sederhana di sini ya. Leak plotnya sangat sederhana. Nah, sehingga ini kita bisa screen. Kita buka gambar. Kita Ctrl V. Jadi kita jadi ini leak plotnya ya. Dan kita home, kita ada berapa tadi ya? Paracetamol, kemudian inovasi, kemudian efek samping ya, efek samping. Efek samping paracetamol, efek samping ini dan asetosal. Nah, ini paracetamol, kemudian kita lanjutkan yang inovasi ya. Ya, jadi dari sini kita file, kita close. Kita buka lagi ya yang inovasinya. Ya, jadi inovasi yang 3 dengan 6 kok ya.
Kita klik yang an, kemudian kita running. Nah, ini molekul ya, inovasi 36 kok. Ini kita kontrol print screen. Kita akan tampilkan di PowerPoint ya. Kemudian paracetamol dengan efek sampingnya. Ini kita tutup lagi, close, no, paracetamol dengan 3E. Jadi PCT 3E ya. PCT 3E 6I. Jadi plot ini sering dipakai publikasi dan cukup simpel ya. Cara ininya cukup simpel sehingga kontrol print screen Kemudian berikutnya adalah inovasi 3E 6I ya. Ya, ini kita tutup juga, file, close, no, inovasi 3 akan kita buka PDB file, inovasi 3 yang dengan 3E 6I. Leaflet ini juga sangat mudah ya. Ibu bapak tinggal datang ke webnya, nanti diminta email institusi, terus dikasih link untuk download ini softwarenya ya. Kemudian asetosal ya, asetosal dengan 6 koknya ya. Kembali ke sini, kita file, close,
No, tidak usah disimpan. File open PDB. Kita akan lihat asetosal dengan NAMCOG ya. Asetosal NAMCOG. Kita pilih yang an ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita print screen. Kita ambil gambar, kita pastekan ya. Pen. Terus kita ambil secukupnya. Ctrl X. Yang terakhir isostir ya, isostir asetosalnya kita pakai linkplot lagi, file close. No, kita buka file open PDB isostir ya, isostir dengan 3 dengan apa 6 kok ya. Kita pilih yang an, langsung run, langsung keluar gambar 3 dimensi yang diplotkan di 2 dimensi ya. Nah, sehingga ini sangat simple ya, sangat simple. Kalau mau dibuat daftar tinggal dibuat kolom-kolom ya, kira-kira asam aminonya apa saja, nanti bisa kita bandingkan ya. Nah, kita simpan di sini. Nah, jadi mari kita lihat ini. Nah, di sini ya. Jadi di sini paracetamol ya. Ano. Nah, biasanya ditunjukin dengan ini ano di sini. Nah. Jadi ini visualisasinya. Paracetamol ini ya, jadi ini OH, inti bensin ya, ini ano, ada ano ini, NH ya, NHCOCH3. Nah, paracetamolnya sampai sini. Kemudian yang berinteraksi dengan fenilalanin 209, kemudian ada fenilalanin 210 ya. Yang paling dekat atau paling berdekatan, diikuti dengan treonin 206, fenilalanin 205, fenilalanin 381, tirosin 348 dan triptopan 387. Nah, sehingga kalau mau dihitung di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kalau di linkplot ini kelihatan para setamol itu terikat oleh 7 asam amino ya, dari enzim siklooksigenase 2 tadi ya. Nah, jadi ada 7 ya. Kalau di MOE saya tengok ada 8 ya. Jadi masing-masing software kadang-kadang berbeda, makanya kalau pakai software harus sama ya. Kalau pakai linkplot semua begitu ya. Nah, begitu.
kita lihat yang hasil desain kita ya seperti apa. Kalau dari segi apa potensi kan sama ya, sama. Kita lihat slide berikut. Jadi inovasi ketiga ini ternyata di sini ada ano di sini ya, molekul kita tadi ya. Nah, ternyata di sini fenilalanin 209 yang berikatan ya. Nah, kalau kita hitung satu, nah ini ada serin 530 yang dekat juga. Nah, serin 30 ini tadi di paracetamol nggak kelihatan ya. Di sini kelihatan. Jadi ada 1, 2, 3 triptofan ini ya. 4 fenilalanin 381, 5, 6 ya. Di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ada 6, tetapi skodokingnya tadi apa namanya sama ya. Secara statistik sama. Nah, itu kemungkinan karena di sini ada fingerprint serin 530. Nah, ini yang di paracetamol tidak kelihatan sehingga ada kemungkinan walaupun di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuma 6 ya yang mengikat, tetapi skodokingnya sama dengan yang 7. Kemungkinan karena serin 530 di sini ambil peran begitu. Ini tentang analgetik daripada inovasi 3. Nah, ini tentang hepatotoksiknya ya. Hepatotoksiknya hemoglobinnya ini ikut gabung di sini ya. Karena hemoglobinnya tidak kita ya hilangkan ya, sengaja di sini sehingga molekulnya agak rumit di sini ya. Agak rumit. Nah, di sini banyak kecil-kecil ya. Ini bisa dibesarkan. Nah, ini hemoglobinnya di sini ya. Hemoglobinnya di sini. Nah, jadi di sini tentang paracetamol ya. Paracetamolnya ini terlalu kecil ya. Ano. Nah, di sini ano ya, paracetamolnya di sini ya. Jadi ini CO, CH3, NH ya. Nah, ini paracetamolnya ini ya. Jadi ini karena apa? Di paracetamol ini hemoglobin ya. Nah, ini sama-sama amino yang terlibat. Nah, kalau mau dihilangkan sebenarnya bisa ya. Bisa, kalau mau kita hilangkan nanti akan saya tunjukkan ya. Dan yang berikutnya inovasi ya, inovasi. Kemudian ini asetosal ya, asetosal seperti ini. Kemudian yang isosternya seperti ini. Ya, begitu. Nah, ini supaya tidak rumit tadi kita akan buat PDB yang tanpa hemoglobin ya. Khususnya tentang 3E 3E6I ya. Jadi yang paracetamol akan kita coba buat ya. Saya akan buat paracetamol. Kita buka Yasara lagi. Bisa langsung ya, kita buka PDB, load PDB file yang paracetamol ya. Paracetamol. Paracetamol yang 3E6I. Oh ya, bentar ya.
Bapak, bagaimana cara mendapatkan leak plot tadi? Bagaimana Pak yang ada gambar interaksi amoksisilin dengan hemoglobin dan asam amino yang terlibat ya? Amoksisilin ya. Ya, jadi ini apa? Kita akan nyoba ya. Tadi kan hemoglobinnya apa bikin ruwet ya, makanya akan kita hilangkan hemoglobinnya ya. Sehingga kita akan membuat ya. Nah, ini tadi kan yang apa? Paracetamol sama ada 3E6I. Nah, di sini hemoglobinnya akan kita hilangkan ya. Kita delete ya. Nah, sehingga ini akan kita simpan sebagai PDF file ya. Nah, jadi BC paracetamol ya, akan kita kasih kode ya. PCT-nya akan kita kasih kode apa tanda seru. Oh ya. Udah. Berarti akan kita kasih kode ini ya. PCT-nya saya kasih kode PCT1. Nah, PCT1 ya. PCT1 itu yang tanpa hemoglobin ya. Kemudian kita akan inovasi PDV yang inovasi 3 ya, inovasi 3. Nah, ini nah, akan kita hilangkan juga hemoglobinnya. Akan kita tambahin juga angka 1 ya. Nah, sekarang akan kita cek di leak plot-nya. Nah, leak plot-nya akan kita tutup ya. Dan kita lihat paracetamol ya, yang ada kode PCT1 ya. PCT1 yang ada 3E6I ya ini. Nah, biar kelihatan nanti. Nah, ini tidak pakai hemoglobin lagi ini. Nah, sekarang lebih jelas ya. Ini paracetamol murni ya. Jadi ini OH inti bensin, kemudian NH, COCH3. Nah, ini yang treonin 303. Nah, ini akan kita print screen, kontrol print screen. Terus kita buka pen, kita pastekan, kita akan jadikan di PowerPoint. Nah, kemudian yang molekul kita tutup lagi, terus inovasi 31 ya.
Inovasi 313E6I. Nah, ini molekul kita juga. Nah, ya. Jadi ini molekul kita ya. Tadi kan N ya, NH2 di sini. Kemudian di sini ano ya, ano itu molekul kita ya, molekul kita. Ini N, C, CH3, ini N ya. Nah, ini yang trionin 303 begitu. Nah, sehingga ini kalau kita print screen, kita panggil, pastekan. Nah, sekarang kita lihat di paracetamol itu kan lebih patotoksik dibanding molekul kita, sehingga akan kita lihat di sini. Nah, ada berapa interaksi atau asam amino yang mengikat ya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 2, 3, 4, 5. Ada 8 asam amino yang mengikat paracetamol untuk enzim sitokromnya. Nah, sekarang kalau molekul desain kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Kalau tadi berapa tadi? Kepencet. Jadi yang paracetamol tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya. 8, sedangkan yang molekul inovasi 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi yang diikat oleh 8 asam amino tentu lebih stabil dibanding yang 6, karena ini efek samping hepatotoksik, maka yang diikat 8 itu lebih hepatotoksik. Artinya paracetamolnya lebih hepatotoksik dibanding hasil desain kita. Nah, seperti itu. Jadi ini tentang visualisasi hasil docking. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, silakan kalau ada yang pertanyaan. Jadi cara mendapatkan leak plot tadi ya. Ini sinyalnya tidak stabil lah Pak kok. Menghilang. Silakan kalau ada yang bertanya ya. Bagaimana cara mendapatkan leak plot tadi? Bagaimana Pak? Ya. Jadi tadi interaksinya bukan amoksisilin ya, tapi paracetamol ya. Ada pertanyaan? Nah, sehingga nanti itu kalau menghendaki, tadi yang saya bahas baru ini ya, baru yang inovasi 3 ya.
yang isoster paracetamol, isoster asetosal itu juga bisa kita diskoneksi ya, bisa kita diskoneksi. Nah, sehingga kalau mau kita diskoneksi juga bisa dengan cara yang identik tadi ya. Nah, isoster asetosal ini sebenarnya sudah ada yang buat ya, cuma waktu saya mau ngimpor itu tidak ada izinnya sehingga tidak bisa mendapatkan molekulnya ya. Jadi isosternya kalau kita gambar, chemtrail saya mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi ini isoster ya, isoster daripada asetosal atau aspirin ya. Jadi bisa kita diskoneksi juga ya, diskoneksi. Bisa kita potong di sini ya. Bisa kita potong di sini. Nah, sehingga nanti ini didapat dari astat anhidrat bisa juga ya, atau asetil klorid ya. Kemudian yang di sini, nah ini kalau ada starting materialnya bisa kita cari di Sigma ya, di Sigma. Demikian, ada yang ditanyakan? Nah, satu lagi contoh yang bisa dicontohkan tentang state of art itu ya. State of art itu apa? Hidroksitamoksifen. Nah, hidroksitamoksifen atau tamoksifen itu kan metabolitnya jadi hidroksitamoksifen. Itu kan banyak efek samping. Nah, sehingga kalau sebagai state of art bisa kita perbaiki dengan cara apa? Dengan cara merubah mekanisme kerjanya, yaitu dengan membuat molekul baru yang kita jadikan BNCT ya. Itu juga bisa ya. Artinya apa? Artinya kita memangkas jalur ya, jalur penemuan obat ala barat yang panjang sekali itu. Nah, kalau nggak salah pernah saya tampilkan juga ya. Coba saya ulang lagi kalau masih ada. Kayaknya bukan di kelas ini ya.
di kelas yang lain. BNCT ya. Oh, nah ini juga ini apa bisa juga dijadikan contoh ya. Jadi tadi, nah tadi kan Burus tadi mengatakan bahwa kalau dari apa? Kalau dari isotata tanaman itu bisa habis ya, mau disintesis modifikasi sudah habis. Nah makanya mungkin pernah saya kemukakan ya, tapi mungkin ada yang belum pernah lihat, jadi saya ulangi di sini. Jadi andrographolae itu kan ada di Sambiloto, itu kan molekulnya sangat sedikit juga kalau kita isolasi. Sehingga di sini kita jadikan senyawa penuntun untuk penemuan obat anti malaria ya. Jadi ceritanya seperti ini ya. Penyakit mematikan di beberapa belahan dunia dan seterusnya ya. Nah, Sambiloto ini ternyata sudah ada yang teliti, dia dapat menurunkan parasitemia, jadi parasit di dalam sel darah manusia. Nah, itu kita jadikan senyawa penuntun sehingga di situ kita ketahui mekanisme kerjanya, sehingga kita mengetahui reseptornya. Nah, reseptornya itu akan kita pakai untuk mendesain molekul SBDD. Nah, ini apa dari literatur bisa diketahui bahwa bekerjanya adalah sebagai inhibitor cysteine proteinase. Nah, itu bisa kita download PDF-nya 3 BWK. Kemudian kita validasi ya. Nah, jadi di sana cysteine protease falcipain 3. Nah, itu kita validasi sehingga bagaimana mekanisme kerja andrographolae, kemudian desain senyawa yang dapat mempunyai potensi lebih kuat dibanding andrographolae. Nah, kita validasi preparasi protein dengan Yasara dan replikan, preparasi ligan ya dari replikan, kemudian kita running ya, docking plan ya. Jadi ini apa? Ini dulu masih pakai Pendrivelinux ya, sekarang pakai CMD. Nah, seperti ini, kemudian ternyata LMSD-nya 1,5314, berarti bisa kita lanjutkan. Nah, sehingga kita mendesain beberapa molekul ya. Nah, kalau di sini saya kasih kode RRHP1, RRHP2, dan HPRR2. Nah, molekulnya seperti ini. Nah, molekulnya seperti ini. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, kok saya dapat molekul seperti ini ya. Mudah-mudahan ada yang bertanya ya. Kalau nggak ada yang bertanya, yang tidak usah saya jelaskan. Nah, kemudian kita dockingkan. Nah, ini skor dockingnya, ternyata desain saya dibanding andrographolae ada 4 dikit yang lebih minus ya, sehingga diprediksi lebih bagus. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga daripada saya mengisolasi andrographolae yang sangat sedikit atau mensintesis yang susah, saya membuat molekul baru tetapi lebih disukai sama enzim tadi. Nah, sebagai inhibitor tentu saja. Nah, ini interaksinya di MOE. Nah, di Liquid belum saya buat ya, bisa kita buat nanti. Nah, sehingga dari kesimpulannya adalah ketiga desain saya itu lebih bagus atau diprediksi lebih poten dibanding andrographolae begitu. Nah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan di sini? Ada, Pak. Silakan. Tadi untuk melihat skor-skornya itu datanya dari mana, Pak? Skornya dari docking, dari kita docking kan? Iya. Dari kita docking itu di kan? menu yang di bagian apa, Pak? Apanya? Di menu yang bagian apa, Pak, untuk melihatnya? Oh, di apa? Yang kemarin kayak validasi itu ya. Jadi, nah misalnya ini ya, misalnya ini kelihatan saya buka paracetamol sama 6 kok kelihatan ini.
Iya, layar kelihatan, saya. Pak. Nah, jadi kalau setiap kita docking kan kita kasih folder ya, foldernya misalnya paracetamol dengan 6 kop. Nah, kalau tadi misalnya androgapolide dengan enzim tadi. Nah, itu nanti hasil dockingnya kalau kita buka folder itu ada result ini. Nah, result ini kalau kita buka itu ada Excel-nya ya, ada Excel-nya di bagian urut abjad ini. Kalau mau cepat ini di apa? Di view mana kursor? Di view terus ini di sort by descending supaya cepat kelihatan. Nah, di sini kelihatan ada best ranking di sini. Kelihatan ya best ranking yang saya klik-klik itu. Nah, kalau kita klik-klik nanti keluarnya Excel. Nah, di sini 10 skor docking yang hasil kita konformir 10 itu ada di sini. Di kolom apa? Kolom pertama yang ada skornya ya. Bukan yang ini atau yang seterusnya, tapi yang pertama kali ini. Nah, ini ada 10 skor, ini artinya hasil docking kita. Nah, nanti kalau untuk visualisasi kita pilih yang paling minus. Tapi untuk uji statistik akan kita cari rata dan standar deviasinya begitu. Jadi setiap kita mendocking, kita punya file Excel yang berisi ini skor docking. Nah, tergantung konformirnya. Ini kan kita kemarin buat 10, jadi skor dockingnya ada 10. Kalau untuk 6LU7 karena validasinya memakai 20, jadi datanya 20 skor docking begitu. Bagaimana? Iya, Pak. Sudah sedikit paham. Berarti nanti Ya. kalau yang terendah skornya itu yang terefektif sebagai anti malaria ya, Pak? Iya, nanti kita bandingkan tadi. Jadi kalau dari slide tadi kan hasil desain saya lebih negatif dibanding androgapolide. Nah, itu sepanjang penelitian saya makin negatif makin bagus. Seperti yang saya patenkan itu kan minus 85 dibanding paracetamol minus 67. Nah, ternyata efeknya hampir 2 kali lipat potensinya. Dari ED 5098 ya menjadi separuhnya begitu. Sudah pernah memvalidasi kode PDB? Baru mau belajar, Pak. Oh iya iya. Ya, Nanti terima kasih banyak, dipraktekin. Pak. Ya Insya Allah, Pak. kalau nggak dipraktekin soalnya nanti lupa. Kalau praktek nanti makin sering praktek makin sering makin mudah begitu ya. Nanti juga makin sering mencari PDB nanti tidak keliru menetapkan ligan ya. Kadang-kadang kalau untuk pemula suka keliru ya. Misalnya gliserol dianggap ligan padahal bukan. NAG dianggap ligan padahal bukan ya. Jadi di dalam PDB itu ada ligan, misalnya ligannya 3 padahal sebenarnya 1. Yang dimaksud ligan di sini ada ligan obatnya gitu ya. Misalnya sebagai inhibitor ya. Kalau di 6 kok itu kan ada SC58, ada NAG, ada hemoglobin, itu kalau di PDB disebut ligan ya. Tapi yang ligan sebenarnya adalah SC58 untuk inhibitor siklooksigenase begitu. Nah, bagaimana? Udah bisa difahami? Iya, Pak. Insya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ini siapa ya? Anissa Eka, Pak. Masih mahasiswi. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Yang lain ada pertanyaan? Nah, jadi sekarang bidang docking ini sangat diperlukan ya, karena apalagi kalau yang ngambil S3 biasanya terus ditanya interaksinya gimana prediksinya. Nah, sehingga yang mau ngambil S3 biasanya sangat diperlukan itu yang berkaitan dengan obat itu dockingnya itu ya.
Yang terakhir ini ada dari mana ya? Banjarmasin yang mau ikut pelatihan yang kuliah September ya. Karena penguji disertasinya nyuruh belajar docking katanya begitu. Yang lain silakan, ada pertanyaan? Pak Agus gimana dengan molekulnya, mau diapain? Mau dimodifikasi atau bagaimana? Saya tertarik baik itu sintesis, baik itu docking. Hanya saya berpikir saya nampaknya harus praktek karena Iya, iya. selama ini baru melihat tampilan dari kerja Pak Hari. Iya, iya. Ya, jadi nanti molekul Pak Agus mungkin bisa dikirim strukturnya, kira-kira mau kita apain begitu, sehingga nanti mungkin bisa kita modifikasi sebelumnya, tentu sebelum kita sintesis kita prediksi dockingnya ya, kira-kira lebih bagus, mestinya harus lebih bagus ya, harus lebih bagus dari yang ada, sehingga nanti bisa jadi new entity ya, jadi molekul baru yang bisa kita patenkan begitu. Paling tidak kita patenkan begitu. Iya, begitu. Oke. Saya tunggu guys strukturnya nanti dikirim seperti apa, bisa kita lihat-lihat. Ya, oke. Yang lain silakan. Jadi kalau sintesis ini kita nggak usah nggak usah khawatir karena dulu ada juga ya. Jadi beliau ini baru pulang dari Inggris ya, S3 dari Inggris, rekan gitu ya. Ternyata saya mendapatkan laporannya, beliau ini mengajukan proyek waktu itu masih tahun berapa itu ya, 5 juta untuk nyintesis sesuatu. Nah ternyata juga gagal ya. Jadi laporannya itu tidak terjadi reaksi. Jadi kita nggak usah takut. Seandainya nggak terjadi reaksi, tapi selama ini biasanya reaksinya mau bikin A jadi B gitu. Nah dan itu untuk zaman sekarang nggak perlu khawatir. Siapa tahu B-nya malah lebih bagus ya. Karena nanti B-nya hasilnya yang sudah didapat itu bisa kita dockingkan. Jangan-jangan seperti saya mau bikin parahidroksivinyl urea, tapi dibelandakan jadi 1,3 bis parahidroksivinyl urea dan efeknya menjadi lebih bagus. Kemudian seperti pernah saya kemukakan, penemuan librium itu kan juga gitu. Mau bikin senyawa apa, jadinya librium. Nah ternyata sampai sekarang menjadi obat penenang yang sampai sekarang digunakan. Awalnya juga sedih, mau bikin reaksi kok nggak jadi. Ternyata pada saat mau bersih-bersih laboratorium kok ada endapan. Ternyata dielusidasi obat itu yang sekarang terkenal dengan chlordiazepoksid atau nama ininya librium ya, nama kimianya librium, nama generiknya, sehingga itu menjadi obat yang temannya valium ya. Jadi temannya valium itu librium. Itu penemuan obatnya seperti itu, nggak disangka-sangka ya. Mau bikin A kok malah jadi librium begitu. Jadi tidak usah khawatir kalau yang selama ini agak istilahnya mau sintesis jangan-jangan nggak jadi. Insya Allah jadi, tapi jadinya nanti ya kalau jadi yang lain ya mudah-mudahan menjadi yang lebih bagus begitu. Yang lain ada pertanyaan? Tadi Pak Bambang sedang mandi katanya, mungkin habis praktek ya. Oh ya, Furus gimana molekulnya sudah ketemu? Molekul yang mau didocking? Ada lagi pertanyaan? Ya.
Nah, kalau kita lihat besok apa ya? Pertemuan terakhir tadi udah ya, sintesis molekul desain, nah uji in vivo, kemudian draft paten. Nah kita pertemuan terakhir akan kira-kira ya bincang-bincang tentang uji in vivo ya. Kemudian kira-kira apa saja yang nanti kita lengkapi PR kita ya. Kemudian kita bisa membuat draft paten ya, draft paten untuk molekul tadi ya, inovasi 3 tadi ya. Jadi seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan yang lain? Jadi sebenarnya intinya kita karena di zaman komputasi, jadi intinya kita nemukan obat ini pakai CADD ya, CADD yang SPDD, Structure Based Drug Design ya. Yang satunya kan LVDD HKSA ya, HKSA itu lebih memerlukan banyak modal karena kita perlu sederet senyawa kimia yang sudah terelusidasi dan sudah diuji potensinya. Sementara kalau molekular docking SPDD, Structure Based Drug Design, itu kita tidak perlu apa-apa, cuma perlu laptop gitu ya, sehingga itu lebih murah dan sudah terbukti untuk penemuan lapatinib ya. Jadi dalam hal ini penemuan obat kita tetap menggunakan komputer ya, tetapi kita tidak mengikuti 100% langkah-langkah di dunia barat. Ya, artinya ada yang kita potong lintasnya sehingga kita tidak berbicara untuk menemukan obat perlu sekian kali APBN. Wah, itu nanti membuat orang sampai kiamat nggak akan menemukan obat di Indonesia ya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak setuju dengan beberapa yang dikemukakan para guru besar yang kebanyakan kalau ngomong penemuan obat kiblatnya ke barat 100% ya. Jadi saya kurang setuju ya. Makanya sedang berusaha untuk membuktikan begitu ya. Alhamdulillah sudah ada investornya, tetapi karena ada COVID ini pending ya, pending begitu. Juga yang perlu diperhatikan adalah langkah reaksi ya. Ada berapa langkah, ini sangat mempengaruhi juga oleh investornya ya. Jadi penanam modal kalau nengok obat kita banyak langkah reaksi itu juga mikir begitu ya, mikir begitu ya. Nah, dulu pernah ada kuliah tamu dari Free University itu untuk membuat satu obat itu 7 langkah. Wah ini ilmunya bagus, tapi kalau kita terapkan, nah, saya ragu apakah ada investor yang mau membiayai ya. Satu langkah aja nyarinya setengah mati begitu ya. Ada pertanyaan atau pernyataan? Atau bisa juga sharing ya, sharing. Tadi Bu Ros sudah sharing tentang bagaimana susahnya mensintesis dari isolat ya, karena jumlahnya sedikit sehingga pas mau dimodifikasi habis ya, begitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Atau pernyataan? Atau belum ada? Kalau belum ada bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa disusulkan ke WA group ya.
Insya Allah grupnya tidak akan saya hapus meskipun kuliah sudah selesai ya. Dan di sana juga ada grup CADD ya. CADD sekarang sudah anggotanya sudah 150-an ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ajang untuk kita diskusi ya. Kalau ada masalah silakan ditampilkan di grup CADD. Bagaimana? Kalau tidak ada, apakah sudah cukup kuliah malam ini? Bisa diakhiri kalau memang enggak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA. Bagaimana? Apakah bisa kita akhiri kuliahnya? Monggo. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk pertemuan malam ini ya. Insya Allah pertemuan terakhir hari Jumat ya. Itu nanti kita akan sampai ke itu draft paten ya. Bagaimana kita membuat contoh draft paten. Tentu saja nanti sebelum membuat draft paten harus kita uji dulu ya. Kita sintesis dulu, kemudian kita uji. Nah, dari hasil sintesis dan uji in vivo, baru kita membuat draft paten. Tetapi nanti akan kita kasih contoh ya, contoh yang sudah saya buat untuk molekul yang sudah keluar patennya begitu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, jelas ada ya. Kadang-kadang internetnya nggak stabil, kadang-kadang nggak keluar di layar ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Oh ya, kuliahnya nanti kita sepakati hari Jumat atau Sabtu. Nanti kita bicarakan di grup ya. Iya, Pak.